Halo amigos parantosku, Mahada Mangos balik lagi di Gayakin Movie yang masih melanjutkan serial Katekyo Hitman Reborn part 10, di mana part ini akan menceritakan tentang pertarungan Hibari masa depan melawan Gamma sang ketua Black Spill. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan? Daripada banyak tocap, mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dimulai oleh Lalmich yang mengajarkan dua cara menggunakan kekuatan cincin, yaitu digunakan secara langsung atau digunakan untuk membuka box yang berisi makhluk atau benda-benda di dalam box tersebut. Dan karena Suna juga Hayato masing-masing udah berhasil menggunakan dua cara tersebut sewaktu menghadapi Black Spill, Lal pun meminta mereka untuk langsung praktek amigos. Hayato pun berhasil mengeluarkan kekuatan cincinnya, membuat Yamamoto ingin melakukannya juga. Dan hebatnya, Yamamoto langsung berhasil pada percobaan pertamanya. Melihat itu, penilaian Lalmich pada Suna Family pun terlihat mulai berubah karena seperti yang kita tahu, awalnya gadis itu meremehkan mereka. Lal memberi waktu 1 jam untuk anak-anak itu membuka box yang ada di tangannya, dan setelah itu ia berencana menyerang Melfiore sendirian. Berpindah ke lain tempat, di mana di sana para anggota Black Spill salah menangkap orang yang ia kira pria itu adalah Yamamoto, sang penjaga hujan dari Judaime Family. Kejamnya, udah tahu salah, mereka tetap aja berencana melukai pria tersebut. Balik lagi ke latihan, di mana Hayato dan Yamamoto gagal membuka box yang diberikan Lal. Lal lalu memberitahu jika cincin dan box masing-masing punya elemennya sendiri. Misalnya, Hayato yang berelemen badai hanya bisa membuka box dengan elemen yang sama. Dan karena Yamamoto juga Hayato gagal membuka boxnya, berarti box itu bukanlah elemen badai dan juga hujan. Lal juga bilang kalau box itu juga bukan tipe kabut karena ia sendiri yang punya cincin elemen kabut gagal membukanya. Suna lalu diminta membuka boxnya karena kata si Lal, cuma cincin langit lah yang bisa bebas membuka semua elemen. Bener aja karena Suna berhasil membuka boxnya walau kemudian box itu hancur dan di dalamnya ternyata menyimpan sebuah dot bayi. Tanpa mengatakan apapun, Lal yang terlihat kaget lalu mengambil dot tersebut dari tangan Suna dan pergi begitu aja. Keesokan harinya, Suna diberitahu Giannini jika mereka mendapat sinyal SOS dari sekutu Fongola yang menandakan permintaan bantuan. Dan yang mengejutkan, sinyal itu berasal dari burung milik Hibari melalui alat di kakinya. Giannini terus melacak pergerakan si burung yang berhenti di sebuah kuil, walau sial sinyalnya lalu menghilang yang pria itu bilang mungkin alat yang dipakai Hybrid kehabisan baterai atau ia sedang diserang musuh. Giannini lalu mendapat gambaran jika di area itu terdapat banyak musuh yang berkeliaran, bahkan salah satunya punya kekuatan yang hebat yang Lal bilang mungkin aja itu adalah Gamma sang kapten dari Black Spill. Nggak lama Haru datang dan memberitahu jika Kyoko tiba-tiba aja menghilang. Kyoko juga menuliskan sepucuk surat di mana Kyoko ingin pergi ke rumahnya yang ada di masa itu. Ribbon menebak jika Kyoko melakukan itu karena sang gadis mengkhawatirkan keadaan kakaknya. Mengetahui hal itu, Lal mengatur rencana di mana mereka akan berbagi kelompok untuk mencari Kyoko sekaligus mencari tahu lokasi si Hybrid. Sebagai pemimpin, Suna menentukan jika ia dan Lal akan mencari Kyoko sementara Hayato pergi mencari Hybrid bersama Yamamoto. Suna dan Lal pergi ke kota dan ketika sampai di rumah Kyoko, mereka melihat ada dua pria di depan rumah tersebut. Sementara si Kyoko sendiri ternyata bertemu dengan Kurokawa Hana. By the way, Hana itu teman Kyoko yang ini ya guys. Di mana Hana mengajak Kyoko ke rumahnya karena Hana bilang Ryohei meninggalkan surat untuk Kyoko di sana. Shin lalu berpindah pada Hayato dan Yamamoto yang udah berada di depan kuil untuk mencari Hybrid. Apesnya mereka ketahuan oleh anggota Black Spill yang langsung menyerang keduanya. Beruntung mereka sempat menghindar dan malah bisa menyerang balik kedua anggota Black Spill tersebut. Hingga nggak lama, Gamma juga muncul untuk menghabisi kedua anggota Suna Family itu. Melihat itu, Hayato pun langsung menyerang sang ketua Black Spill dengan tembakan yang cukup kuat, walau ternyata itu nggak cukup untuk melukai si Gamma. Karena itu, Hayato pun kembali menyerang dengan kekuatan yang lebih besar walau hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Gamma lalu menunjukkan cincinnya yang bernama Mare yang katanya kekuatannya setara dengan Fongola Ring. Hingga ia pun menunjukkan kekuatan Mare dan membuka box yang berisi bola-bola biliar yang dialiri listrik di mana bola-bola itu bisa menjatuhkan Hayato dengan sangat mudah. Sementara itu, Suna dan Lal akhirnya bertemu dengan Kyoko yang sedang bersembunyi di rumah Hana. Karena merasa Kyoko akan aman di sana, Suna dan Lal pun menitipkan Kyoko pada Hana sementara mereka akan melanjutkan misi mencari si Hybrid.
Balik lagi ke pertarungan di mana Yamamoto memarahi Hayato yang bergerak sendiri dan nggak menganggap dirinya. Bahkan saking kesalnya Yamamoto berkata, Hayato nggak pantas jadi tangan kanan Suna karena tangan kanan merupakan orang kepercayaan yang bisa memimpin para penjaga lain. Mendengar itu, Hayato pun akhirnya tersadar dan mau bekerja sama dengan Yamamoto. Yamamoto langsung mengeluarkan burung walet dari box miliknya di masa depan untuk mengalihkan si Gamma. Nggak lama, Hayato menyerang dari sisi lain walau lagi-lagi serangannya bisa ditahan oleh pria itu. Hebatnya, Hayato menyambung serangannya dengan roket bom yang berhasil membuat Gamma turun dari udara. Hingga lalu, Yamamoto pun menyerang dan berhasil menjatuhkan ketua Black Spill tersebut. Keduanya mengira jika mereka udah berhasil mengalahkan Gamma, tapi saat mereka lengah, Gamma kembali menyerang dan berhasil menjatuhkan si Yamamoto. Gamma pun kemudian bertanya pada Hayato kenapa Judaime bisa kembali hidup, padahal katanya sebelumnya Suna udah tewas ditembak di masa itu. Hayato pun auto marah mendengarnya dan mencoba menyerang. Namun Gamma mengeluarkan 2 ekor rubah berkekuatan listrik yang lebih dulu menjatuhkan Hayato sebelum serangan anak itu mengenainya. Gamma kembali bertanya kenapa Judaime masih hidup dan kenapa Suna Family masih mempunyai Fongolaring. Namun karena Hayato juga Yamamoto menolak menjawab, ia pun menyiksa keduanya dengan kekuatan listrik yang cukup besar. Shin lalu berpindah pada Soichi yang mendapat laporan jika mereka melacak kekuatan Fongolaring dari dekat kuil. Bahkan semua anggota Black Spill juga udah dikerahkan ke sana. Balik lagi ke Gamma yang terus menyiksa Hayato untuk memaksanya membuka mulut, tapi karena Hayato menolak, ia pun berniat menghabisinya juga Yamamoto dan berkata nggak ada niatan untuk menyerahkan Suna Family pada White Spill. Hingga nggak disangka seseorang tiba-tiba menyerang Gamma dari arah belakang. Gamma berhasil menahan serangan dahsyat tersebut dan penasaran siapa yang bisa menyerang dengan kekuatan sebesar itu, yang ternyata kekuatan itu nggak lain adalah milik Hibari masa depan. Adu kekuatan pun langsung terjadi di tempat itu di mana Hibari mengeluarkan seekor landak untuk menghadapi rubah listrik milik Gamma. Cincin yang dipakai Hibari nampak hancur karena nggak bisa menahan kekuatannya yang besar, sampai-sampai terlihat sang penjaga awan sempat mengganti cincinnya dengan yang baru. Setelah itu, keduanya pun auto bertarung jarak dekat dan nggak butuh waktu lama Hibari bisa mengenai wajah si Gamma dengan telak. Gamma yang belum kalah kembali menyerang dengan bola-bola listriknya. Sementara Hibari terus menghindar sambil mendekat ke arah Gamma, membuat si Gamma terbang ke udara walau nggak diduga sesuatu lalu menusuk tubuh Gamma dari belakang. Yang ternyata landak yang Hibari keluarkan tadi bisa berubah ukuran menjadi sangat besar, guys. Hibari pun bersiap menghabisi Gamma bersamaan dengan Suna yang akhirnya tiba di sana juga. Hingga akhirnya sang penjaga awan menyerang Gamma yang udah nggak bisa bergerak. Suna yang mengkhawatirkan teman-temannya auto berlari ke arah Hayato juga Yamamoto, di mana di sana udah ada seorang pria yang ternyata di masa lalu orang itu adalah wakil komite disiplin sekolah Namimori yang bernama Tetsuya. Tetsuya dan Hibari berencana membawa Suna, Hayato, dan Yamamoto melalui jalan rahasia yang dibuat oleh cincin si Hibari. Sementara Lal kemudian pergi ke rumah Hana untuk menjemput Kyoko. Sebelum berpisah, Hana menyemangati Kyoko sebagai sahabatnya dan memberikan beberapa barang. Balik lagi ke Suna yang dibawa Tetsuya melalui jalan rahasia yang terhubung ke markas mereka. Hayato dan Yamamoto yang terluka cukup parah oleh si Gamma pun langsung dirawat hingga nggak lama Gian ini mengabari kalau Bianchi dan Futa yang bertugas mengumpulkan informasi udah kembali dengan selamat. Nggak hanya mereka, karena setelahnya Kyoko dan Lalmich juga udah sampai di tempat itu. Begitu melihat Ribbon, Bianchi langsung memeluk sang arkobaleno yang Futa bilang itu karena di masa mereka Suna dan Ribbon udah tiada. Setelahnya mereka mengadakan rapat dan di sini terbongkar jika sinyal SOS yang dikirim Hybert adalah permintaan dari Hana karena gadis itu sangat ingin bertemu dengan Kyoko. Karena di masa itu nggak mungkin untuk mereka melakukan panggilan menggunakan ponsel biasa. Mengejutkannya, Tetsuya memberitahu jika ia, Hibari, dan Hana tergabung dalam satu organisasi yang dinamakan Organisasi Komite Disiplin Sekolah Namimori yang dibuat oleh si penjaga awan. Tetsuya juga mengatakan jika misi mereka kali ini adalah menemukan cara agar Suna dan kawan-kawan bisa kembali lagi ke masa lalu. Begitupun dengan Futa juga Bianchi yang memiliki misi yang sama. Bianchi mengatakan jika untuk kembali ke masa lalu terlebih dahulu mereka harus mengalahkan Irie Soichi. Futa menyambung dengan memberitahu Melfiore memiliki 17 satuan dan ada 6 kapten kuat yang berada di ranking A. Di antara ke-6 kapten, 2 diantaranya berada di Jepang dan orang-orang itu nggak lain adalah Gamma juga Irie Soichi.
Hebatnya, Bianchi berkata mereka udah berhasil menemukan jalan masuk rahasia ke markas Melfiore yang ada di Jepang, yang Futa bilang markas mereka berada di stasiun kereta bawah tanah Namimori. Namun sebelum menyerang, Ribbon bilang Suna dan kawan-kawan harus bisa jadi lebih kuat dalam waktu yang singkat. Bersamaan dengan itu, di kuil Gama yang udah dikalahkan Hibari nampak sedang dievakuasi oleh orang-orang dari Wetspiel. Di markasnya, Iri Soichi sangat kesal karena nggak mendapat informasi apapun tentang cincin Fongola. Terlebih, divisi ketiga Black Spill seakan menyembunyikan informasi dari mereka. Sementara di sisi lain, Suna dan kawan-kawan ternyata udah memulai latihan, di mana Suna akan dilatih langsung oleh si Hibari. Hibari auto serius dan menyerang Suna dengan landaknya. Suna yang menahan kekuatan besar dari landak, si Hibari memilih untuk membekukan landak tersebut. Namun yang nggak ia duga, si landak bisa berubah menjadi gumpalan awan dan kemudian mengurung Suna di dalam tubuhnya. Yang Hibari bilang di dalam tubuh landak itu hanya ada sedikit oksigen dan jika nggak cepet-cepet keluar, Suna bisa tewas di dalam. Suna mencoba membakar tubuh si landak dari dalam, namun ia gagal dalam percobaan pertamanya. Sementara itu, di sisi lainnya Yamamoto dilatih Ribbon yang si Arcobaleno bilang jika Yamamoto bisa menggunakan kekuatan pedang dan cincin Fongola secara bersamaan, maka ia akan menjadi anggota Fongola Family yang spesial. Nggak hanya Yamamoto, karena di ruangan lain Hayato juga berlatih ditemani oleh Bianchi. Balik lagi ke Suna yang belum juga bisa keluar dari dalam tubuh si landak. Ia nampak cuma bisa membuat kerusakan kecil dan berpikir harus bisa berkonsentrasi lagi untuk membuat api yang lebih besar. Gawatnya, Suna yang udah kehabisan oksigen malah kehilangan apinya. Hingga nggak diduga, cincin langit mengeluarkan cahaya dan menunjukkan gambaran pada Suna di mana terlihat jika dalam gambaran itu terlihat jika terjadi perang antara beberapa mafia. Nggak lama muncul bayangan beberapa pria yang memberitahu jika itu adalah dosa dari Fongola Family dan Suna sebagai pemegang cincin langit harus mewarisi dosa Fongola tersebut dan part 10 pun berakhir. Oke, karena part 10-nya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.